Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bergema. Iya. Puji Tuhan. Hari ini luar biasa. Amin. Nah, di sini sama-sama kita belajar. Amin. Dalam memimpin pujian. Ini kita mau tahu bahwa si Tina ini adalah orang baru. Ya, yang lama-lama jangan mau kalah dong. Kita tahu latar belakang Tina itu di Protestan. Maksudnya nggak ngerti yang namanya worship leader karismatik. Yang lama-lama jangan mau kalah dong. Laila, Vanes. Amin. Tina aja mau belajar. Kita sama-sama belajar. Amin. Untuk melayani Tuhan. Nah, pada saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan lagi untuk belajar. Bagaimana kita belajar dalam kita mengiring akan Tuhan, dalam kita melayani Tuhan. Dalam melayani Tuhan itu bukan hanya kita mengembangkan talenta kita. Amin. Nah, kita buka Alkitab kita ya, terdapat dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas 16 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28. Cerita ini udah dari sekolah minggu ya. Lukas pasal yang ke-16 ayat 27 sampai 28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Puji Tuhan. Nah, kalau misalnya kita membaca dari ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-31, di sana bercerita tentang apa nih perikopnya? Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, siapa yang masih ingat cerita ini? Tentang Lazarus dan si orang kaya ini. Orang kaya ini dia meninggal. Lalu masuk mana? Nah, gimana nih pemuda ini? Masuk mana orang kaya ini? Dalam neraka. Nah, si Lazarus dia di mana? Di surga, duduk di pangkuan Abraham. Jadi ceritanya gini. Si orang kaya ini kan sombongnya minta ampun. Terus tidak mau melayani. Lalu si Lazarus ini adalah orang miskin dan dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Singkat cerita, matilah mereka berdua. Yang satu masuk neraka, yang satu masuk surga. Nah, yang satu masuk neraka karena apa? Karena tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Sedangkan Lazarus adalah orang yang percaya. Nah, penyesalan yang dia alami adalah di ayat yang ke-7, dia bilang sama si Lazarus, Lazarus, tolonglah celupkan dia bilang tangannya tetesin satu tetes gitu, karena dalam cerita ini dia di dalam neraka itu panas, pokoknya menderita lah. Nah, kalau enggak, tolonglah selamatkan dulu itu keluargaku. Gitu ya ceritanya ya, kalau bahasa kita. Itu masih banyak itu. Dalam rumahku itu ada 5 orang anak dan saudara-saudara yang lain. Ceritanya begitu. Nah, di sini kita belajar untuk bagaimana kita jangan menjadi orang yang egois. Ketika kita mau diselamatkan, artinya kita juga harus membawa orang-orang untuk diselamatkan. Nah, dalam perumpamaan ini tentang orang kaya dan Lazarus ini, kita melihat bagaimana orang kaya yang sudah berada dalam penderitaan di alam maut. Sedangkan si Lazarus, dia berada di pangkuan Bapak Abraham. Nah, bacaan ini mengingatkan kita, terutama setiap pemuda remaja. Ketika kita melihat nih teman-teman kita yang sudah malas gereja, kita harus mengingatkan. Jangan, biarin aja lah dia orangnya malas, nggak bisa. Kita harus mengingatkan. Misalnya Sean ingetin temennya, ayo ibadah, siapa namanya, contoh Joshua, pas nggak datang orangnya kan, Joshua
Ayolah ibadah dulu, baru pergi-pergi, gitu kan? Ayolah ibadah dulu, utamakan Tuhan dulu, baru pergi-pergi have fun sama teman-teman. Karena teman-teman, ketika kita dalam hadirat Tuhan, kita mendapatkan kepuasan itu dalam Tuhan kita itu sendiri. Kita mendapatkan apa? Sukacita. Contoh, perumpamaan dalam Alkitab, anak yang hilang. Anak yang hilang. Dia maunya apa coba? Untuk diri dia sendiri. Akhirnya apa? Tuhan mengizinkan dia mengalami yang namanya kelaparan. Kenapa? Nggak mau dengar-dengaran. Nah, akhirnya dia sendiri yang datang lagi ke rumah bapaknya. Bapaknya sambut dia. Karena apa? Anak yang hilang datang lagi. Jadi harus disambut, harus diselamatkan lagi anak ini. Harus diselamatkan lagi. Dia dikasih apa? Baju, jubah, dikasih apa namanya? Cincin, kasut, sepatu, diperindah lagi dia. Nah, begitu juga dalam setiap kehidupan kita, pemuda remaja. Kita jangan sampai membiarkan teman-teman kita ini seperti anak yang hilang. Amin. Seperti anak yang hilang. Karena menjadi ituan kita, tanggung jawab kita, memang keselamatan masing-masing. Tetapi tanggung jawab kita adalah mengingatkan, bukan membiarkan. Nanti akan terjadi sama seperti si orang kaya ini. Dia udah masuk dalam penderitaan. Akhirnya dia bilang lah, diatur lagi Tuhan itu. Tolonglah, selamatkan itu keluargaku yang ada di sana. Jangan sampai keluarga kita seperti itu. Amin. Biarlah semuanya kita diselamatkan. Misalnya ada orang tua kita, papa kita malas ke gereja. Nggak apa-apa, kita sebagai anak mengingatkan bagaimana prioritas kita adalah untuk menyembah Tuhan. Karena apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan? Kalau bukan dengan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, setiap kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jangan mengikuti daripada aturan dunia ini. Melainkan kita harus mengikuti aturan daripada Tuhan kita itu sendiri. Yaitu apa? Kita harus menjadi pemuda remaja yang berbuah, yang berdampak. Firman Tuhan juga sudah memberikan contoh bahwasannya kita adalah garam dan terang. Kita adalah garam itu sendiri untuk memberi apa? Untuk memberi rasa kepada orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan. Amin. Jadi kita harus memberikan dampak agar supaya kita, contoh, misalnya nih, contoh ya, kalau pemuda remaja kan harus dikasih contoh-contoh biar langsung masuk di mana? Di sini nih. Jangan kesian loh Pak Gembala, udah itu dan Pak PDP Lili masuk kuping kanan keluar kuping kiri kalian ini. Iya. Jadi bagaimana contoh firman Tuhan? Orang yang tidak menuruti akan firman Tuhan, dia akan menjadi seperti anak yang hilang. Dia mengandalkan apa? Dirinya sendiri, mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia merasa dirinya kaya, dia merasa dia sudah dikasih warisan nih sama orang tuanya. Dia hambur-hamburin. Akhirnya apa terjadi sama anak hilang ini? Dia kelaparan. Akhirnya apa? Dia kerja di kebun. Jadi apa coba? Tukang jaga pig. Jaga babi. Dia lapar, nggak dibawain makanan sama tuannya. Akhirnya dia makan apa coba? Makanan babi. Karena apa? Hukuman setiap orang-orang yang tidak dengaran. Nah, kita mau keluarga kita seperti itu, teman-teman kita begitu, tidak kan? Maka di sini kita udah dikasih contoh bagaimana tentang Lazarus dan orang kaya ini. Bagaimana si orang kaya masuk dalam penderitaan, Lazarus masuk surga. Nah, sudah di neraka pun dia mengingat akan keluarganya. Nah, maka dari itu setiap kita harus mengingatkan untuk setiap teman-teman kita. Amin. Agar supaya apa? Kasihan bangku-bangku kosong ini loh.
biar penuh, amin. Biar penuh, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk membanggakan siapa aja yang ada di tempat ini, tetapi untuk membanggakan Tuhan itu sendiri. Ketika kita sudah menjadi orang yang berdampak, kita menjadi orang yang memberikan rasa dalam kehidupan teman-teman kita, dalam keluarga kita, kita percaya kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kehidupan kita ke depannya mungkin kita menganggap, masa depanku suram, masa depanku begini, masa depanku begini. Tuhan tidak pernah membiarkan setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Amin. Maka dari itu sama-sama kita harus menjadi orang yang mau berdampak, agar supaya apa? Seisi rumah kita diselamatkan. Seisi rumah kita juga diselamatkan, teman-teman kita juga diselamatkan. Amin. Untuk apa? Memuji Tuhan. Coba deh kalian bayangin, ketika kita datang di tempat ini, di gereja, terus berkumpul dengan teman-teman kita, rasanya apa coba? Sukacita. Kita merasa bangga. Kemarin pun saya, Selfie, Ciwati, begitu rasanya. Ketika teman kami datang lagi, rasanya tuh happy banget. Contoh. Jadi rasanya happy banget karena teman kita sudah datang lagi. Untuk apa? Memuji Tuhan, mengingat akan kebaikan Tuhan lagi. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, amin. Nah, setiap kita, misalnya udah seminggu nih teman kita nggak datang di ibadah, nggak apa-apa, Vanes, Laila, Sean, kasih tahu teman-temannya, ayolah ibadah, saling kita mendukung, amin, mendukung agar supaya apa? Tempat ini penuh untuk apa? Untuk kita juga mendapatkan kesukacita karena merasa bangga, puji Tuhan, kita memuji bersama-sama dengan teman-teman kita. Dan juga mungkin kita melihat banyak teman-teman kita yang masih seperti burung gereja. Tahu nggak burung gereja? Burung gereja itu pindah sana, pindah sini, pindah situ. Masih belum ada ketetapan. Nggak apa-apa kita tarik bawa ke sini. Amin. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga kita akan mendapatkan berkat itu sendiri. Mendapatkan hal yang luar biasa kan apa? Kita berdampak. Nah, jadi sama-sama kita belajar. Amin. Belajar untuk bagaimana kita menyelamatkan, kita belajar untuk menarik jiwa-jiwa di luar sana untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menunda-nunda untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, kita harus menjaga keselamatan itu dan membawa orang-orang untuk diselamatkan. Dan yang kedua adalah jangan kita menunda-nunda, menunggu untuk hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Galatia 5 ayatnya yang ke berapa coba? Udah bisa tebak kan? Ayat ke berapa coba? Galatia 5, kita lihat dulu. Jangan dulu yang bagus-bagus, kita lihat ya. Ayat 16 sampai ayatnya yang ke 18. Di sana dikatakan begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Coba setiap pemuda baca ayat 9. Perbuatan daging telah nyata, yaitu kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, pemecah. Ayat 21. Kedemikian, kemampuan, kelaporan, dan sebagainya. Pada semuanya itu, peringatkan kamu seperti yang telah berbuat dahulu. Kalau barang siapa melakukan hal-hal yang mulia,
Dia tidak akan dapat bagian. Nah, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, teman-teman, sebelum kita menjadi orang penginjil, wih, keren gak tuh? Membawa misinya Tuhan. Firman Tuhan katakan kita harus jangan menunda-nunda ajaran daripada firman Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya kita harus berdampak, dan firman Tuhan mengatakan seperti itu. Kita harus berdampak dan berbuah. Nah, kita menyelamatkan orang, artinya kita juga harus diisi dengan firman Tuhan, agar supaya setiap dampak itu kena dengan orang tersebut. Target kita itu yaitu apa? Kita harus mempergunakan hidup kita itu sebagai apa? Hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam roh. Amin. Yang sudah dibacakan tadi, ketika kita melakukan semuanya itu, firman Tuhan katakan, barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, siapa di sini pemuda remaja yang suka pesta-pesta pora, hidup dalam kemabukan, hidup dalam apalagi tuh firman Tuhan bilang tadi, kepentingan sendiri-sendiri, hidup dalam apalagi, suka marah-marah, hidup dalam apalagi, amarah, sihir, penyembah berhala, perseteruan. Nah, sekarang tante mau tanya di sini. Di sini pemuda remaja, siapa yang suka yang namanya zodiak? Ramalan. Pastikan ada kan dan nunggu nih di depan TV. Zodiak aku kan contoh Sagittarius. Nah, udah nih di TV kan udah terpampang nih. Katanya Sagittarius hari ini begini. Kok bener ya? Nah, ayo. Enggak. Zodiak aku Gemini. Terus percaya tuh ramalannya Gemini, nanti akan dapat cowok begini, tinggi, besar, hitam. Tinggi, besar, aduh, berkumis, berjenggot, dapat seperti okan onta. Bener-bener dah okan antara ini. Terus yang cowok dapat mirip zodiak ramalannya seperti pingkan mambo. Ayo siapa yang percaya ramalan di sini gimana? Nggak ada ya. Nah, firman Tuhan katakan bahwasannya di sini firman Tuhan sudah tulis loh. Kita jangan hidup dalam penyembah berhala dan sihir. Jangan percaya ramalan itu. Aku udah lama nih jomblo, kayaknya aku ke orang pintar deh. Nah, siapa yang suka begitu? Aku sakit hati karena sama cowokku ini, mau ke orang pintar lah aku. Ya ampun, orang pintar, coba kalian tengok, ada orang pintar yang kaya-kaya. Mereka itu semuanya bodoh loh, menganggap dirinya pintar. Teman-teman, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Kalau kalian masih mengikuti dengan cara begini, seperti endingnya akan seperti si orang kaya. Amin. Kalau misalnya kita mau tujuan kita, sasaran kita untuk menyelamatkan keluarga kita, teman-teman kita, jangan percaya yang aneh-aneh lah. Ya ampun, ya. Tante, waktu aku kesini aku lihat itu loh, badannya besar, matanya hitam, melotot, lihat hantu. Aduh, jangan bangga lah lihat hantu. Kita harus percaya kepada Tuhan, bahwasannya kehidupan kita ini adalah miliknya Tuhan. Amin. Dan percaya apa? Setiap alur kehidupan kita Tuhan yang atur. Haleluya. Dan juga firman Tuhan mengatakan setiap pemuda remaja kita harus menjaga
Pergaulan. Coba di ayat mana itu? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Terdapat di mana coba? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 15 ayat 23. Ayo Bang Tora baca. 1 Korintus 15 ayat 23. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah ini yang ketiga. Yang pertama, kita harus jangan menunda-nunda dan kita harus bisa berdampak. Amin. Yang kedua, kita harus hidup dalam roh. Yang ketiga, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, teman-teman begini. Kayaknya aku mau menyelamatkan teman aku. Teman aku itu sering ke diskotik. Aku ke sana enggak ya? Coba kalian pikir. Kalian kalau ke sana, apa yang kalian berbuat? Tidak. Tidak ya? Melainkan kita harus, kan sekarang udah zaman by WA. Kita kasih tahu, teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kita harus kasih tahu, jangan merasa nanti aku dimusuhin sama teman-teman aku. Tapi malahan kita harus berdoa dulu, karena kita harus berdampak. Jadi ketika kita melihat teman-teman kita sudah mulai belok sana, belok kiri, belok kanan, masuk jurang sana, kita haruslah selamatkan. Dengan cara apa? Dengan tegur, dengan apa nih Bu? Kita harus tegur dengan kasih. Bagaimana jangan sampai teman kita itu terjerumus lebih dalam. Contoh, teman kita lagi nongki-nongki sambil apa coba? Contoh, sambil rokok. Kita tegur apa diem? Tegur. Contoh, teman kita sudah kayak lagu sebotol minuman. Nah, kita harus diam atau tegur? Tegur. Siram. Ya bilang perlu siram biar sadar dia, gitu kan? Anak Tuhan nggak boleh begitu. Ya, contohnya begitu. Nah, kita harus, maka dari itu betapa pentingnya kita hidup dalam apa? Dalam roh. Amin. Agar supaya kita bisa berdampak, teman-teman kita sudah oleng sana, oleng sini, oleng kiri kanan, kita bisa tegur dengan kasih. Amin. Biar sama-sama kita belajar agar supaya tidak seperti orang kaya itu. Nah, sama-sama semuanya kita diselamatkan, sama-sama kita ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita bertemu di awan-awan permai bersama Dia yang menyelamatkan kita. Amin. Dia yang kalau kita bertemu Tuhan, rasanya seperti apa coba? Tak terkatakan, benar nggak? Tak terkatakan lagi bagaimana kita disambut oleh mempelai pria itu. Kita ada pengantinnya, kita adalah gereja yang sempurna itu. Amin. Kita disambut oleh, bayangin. Biasanya kita kalau presiden datang, yang nyambut siapa? Kita kan. Tapi kalau Tuhan, Dia yang menyambut kita. Amin. Dia menyambut kita. Contoh, Sean buka buku buku kehidupan. Sean ini, begini dia. Ayo sini nak. Luar biasa kan? Maka dari itu sama-sama kita belajar. Amin. Belajar untuk hidup dalam roh. Belajar, masih banyak waktu. Atau siapa di sini mau cepat-cepat masuk surga? Belum ada kan? Belum ada. Sama-sama kita belajar. Amin. Karena setiap hidup kita tidak tahu sampai kapan. Nah, tanda-tandanya sudah nyata di Israel sana. Amin. Itu sudah menjadi pacuan kita untuk terus kita berlomba-lomba untuk terus menjadi orang yang sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Dan sama-sama kita belajar untuk terus tetap berdampak, sama-sama kita belajar terus tetap berkenan di hadapan Tuhan, sama-sama kita menjadi pemuda remaja yang
tidak menunda-nunda apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan katakan dalam hidup kita. Dan sama-sama kita belajar untuk terus tetap semangat dalam kita mengiring akan Tuhan. Tidaklah mudah. Amin. Tidaklah mudah kita mengiring akan Tuhan. Banyak ujian yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk kita naik level. Banyak cobaan yang Tuhan izinkan untuk bagaimana kita tetap menjadi pemuda yang kuat, pemuda yang luar biasa, pemuda yang mempunyai mental baja. Amin. Seperti Raja Daud, apa sudah banyak dia mengalaminya, Tuhan tetap terus tinggikan. Kita akan terus menjadi kepala dan bukan, kita akan terus naik dan bukan turun. Puji Tuhan, haleluya. Acara selanjutnya saya serahkan kepada